Santapan Harian Minggu 11 Juli 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Kitab Yesaya pasalnya yang ke-59, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Sabdamu adalah suluh langkah kami. Terangilah kami di dalam sabdamu, di dalam kami mengarungi kehidupan ini ya Kristus. Di dalam namamu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Yesaya 59 ayat 1-8. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar, dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan teguh. Orang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta. Orang mengandung bencana dan melahirkan kelaliman. Mereka menetaskan telur ular beludak dan menenun sarang laba-laba. Siapa yang makan dari telurnya itu akan mati. Dan apabila sebutir ditekan pecah, keluarlah seekor ular beludak. Sarang yang ditenun itu tidak dapat dipergunakan sebagai pakaian, dan buatan mereka itu tidak dapat dipakai sebagai kain. Perbuatan mereka adalah perbuatan kelaliman, dan yang dikerjakan tangan mereka adalah kekerasan belaka. Mereka segera melakukan kejahatan dan bersegera hendak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Rancangan mereka adalah rancangan kelaliman. Dan kemana saja mereka pergi, mereka meninggalkan kebinasaan dan keruntuhan. Mereka tidak mengenal jalan damai, dan dalam jejak mereka tidak ada keadilan. Mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok, dan setiap orang yang berjalan di situ tidaklah mengenal damai. Sahabat Santapan Harian, memang tidak selalu, tetapi dosa adalah penyebab pasti terhalangnya berkat Tuhan atas hidup kita. Hal lainnya bisa terjadi karena ujian dari Tuhan. Jika hal itu karena ujian, maka kita meminta agar Tuhan memampukan untuk menghadapinya. Namun jika itu karena dosa, maka kita harus bertobat. Apa yang telah dilakukan oleh bangsa Yehuda sehingga Allah menunda segala berkat-Nya? Nabi Yesaya memberitahu mengapa Allah tidak mengabulkan permohonan mereka yang meminta kelepasan dari kuk penindasan Babel. Bangsa Yehuda telah melakukan banyak dosa yang membuat Allah memalingkan wajah-Nya dari mereka. Hal-hal yang mereka lakukan adalah aib di mata Allah. Bagaimana mungkin Allah mau mengindahkan mereka? Mereka melakukan kejahatan, merancang kelaliman, dan tidak mengenal damai.
Bangsa Yehuda sangat mengenal siapa Allah dengan segala karya besarnya. Merasa istimewa, mereka terlalu percaya diri dan yakin bahwa Allah pasti membebaskan mereka. Allah tentu bisa mengabulkan doa mereka. Namun ada hal yang menjadi penghalang bagi Allah. Penghalang itu adalah segala sikap dan perilaku jahat yang mereka perbuat. Mereka seperti ular beludak yang bertelur dan menetaskan telurnya. Hal ini menunjukkan bahwa Israel selalu menghadirkan dosa dan pengaruh-pengaruh jahat dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka menenun sarang laba-laba yang menunjukkan bahwa mereka telah membentangkan jaringan kejahatan di mana-mana. Jelas, sikap dan perilaku yang ditunjukkan bangsa Yehuda berkebalikan dengan keyakinan mereka. Betapa dangkalnya pengenalan mereka akan Allah. Mereka tidak takut dosa dan terus-menerus berbuat dosa sehingga semakin membuat Allah jijik melihatnya. Mari kita selidiki apa yang menjadi penghalang bagi Allah untuk mencurahkan berkat-Nya. Dosa apa yang masih melekat dalam diri kita? Berdoalah dan mohonlah pengampunan-Nya. Ingatlah bahwa dosa merupakan penghalang berkat-Nya kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, sikap dan perilaku kami kerap menyakiti hati-Mu. Ampunilah kami. Tuhan, kami berlumuran dosa. Kasihanilah kami. Di dalam kerendahan hati, ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan. Amin.